Dang, itu di depan apaan ya? Apaan? Gak ada apa-apa, cuman salah lihat kali pohon atau apa. Udah yuk, jangan parnoan. Lu gara-gara masuk sini jadi pada parnoan kan. Terus tuh mereka jalan dan tiba-tiba ada yang manggil atau ada yang nanya, kalian mau pada kemana? Dan pas ditengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang si Mamang lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopi. Cuman mau ngasih informasi aja nih ya, Gunung Slamet udah kembali dibuka. Buat kalian yang mau naik Gunung Slamet, karena kemarin tutup sempat kayak ada erupsi gitu kan, dan alhamdulillah udah buka lagi. Jadi yang mau naik ke Slamet, gas langsung ke Slamet, apalagi 17 Agustus ini kan. Dan buat kalian nih yang punya jadwal di 18, 19 dan seterusnya ke Gunung Jawa Tengah, siapa tahu nanti ketemu sama gue. Tapi gue naiknya weekday sih, bawa orang juga gitu kan. Dan kalau ketemu sama gue di Jawa Tengah, jangan lupa nyapa dan ngasih sebat gitu ya. Baru gue diem. Kalau cuman bang ada bang gitu, gue gak bakalan mau diem, gue jalan terus pokoknya. Canda. Ya pokoknya kalau ketemu gua di gunung, sapa aja gitu guys ya. Dan oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi cerita ini tuh dari si Mamang ya. Si Mamang itu pada saat kejadian ini adalah dia kerja di salah satu perkebunan. Perkebunan cengkeh yang lumayan bisa dikatakan pekerjanya itu banyak, luas. Dan kerjanya itu bulanan. Jadi sebulan sekali atau enggak sebulan sekali sih. Lebih ke sebulan misalkan 3 hari atau paling lama seminggu kerja gitu, ntar sisanya enggak. Yang hariannya ada gitu kan. Nah kerjanya itu cuman ngoret, babat, terus mangkas-mangkas dari si pohon gitu kan. Ya intinya bersih-bersih kayak gitu doang lah. Karena memang perkebunannya luas ini, perkebunannya luas sampai ya pada saat itu tuh banyak lah yang kerja di situ untuk di perbulanannya. Singkat cerita, Mamang ini kan pergi dari tempat dia tinggal untuk sampai ke perkebunannya itu jalan kaki. Sedangkan kalau jalan kaki itu bisa ditempuh sekitaran 4-5 jam, kurang lebih kayak sekitaran segitulah. Dan pada saat itu pun kendaraan masih jarang ya. Dan ini pun cerita bukan cerita di sekarang-sekarang, tapi di ya tahun 80-an mungkin atau 90-an gitu. Jadi mereka pun menghemat biaya, jadi ya udah jalan kaki. Dan jalan kaki pun ya karena memang orang dulu mah udah biasa gitu kan, jadi nggak ada hambatan lah, kecuali kalau pas hujan doang gitu kan agak ribet. Nah untuk sampai ke perkebunan ini sebenarnya ada 3 jalur. Yang biasa Mamang lewatin itu adalah jalur yang dimana ya biasalah gitu, sama yang lain juga dilewatin. Nah ada satu jalur lagi, ini nembusin sebuah gunung. Bukan gunung, tapi lebih tepatnya ke bukitan gitu. Dan bukit ini konon katanya itu angker. Dan yang satu lagi sama tapi agak melipir juga, ya intinya jalurnya beda dan agak jauh lah gitu kan. Tapi bisa dikatakan jalannya tuh jalan gede lah, biasa buat kendaraan gitu kan. Nah mereka ini berangkat itu totalan sekitaran ada 9 atau 10 orang. Di awal perjalanan mereka ngobrol-ngobrol kayak biasa. Nah sampailah ketemu sebuah pertigaan ini coy. Pertigaan ini dimana Mamang itu kan jalan ke jalan yang biasa dia lewatin gitu kan. Jalan nah dari situ. Tapi ada salah satu temennya, kita sebut aja namanya si Dadang. Si Dadang ini bilang, mendingan jalan sini aja, kita coba-coba yuk sekali-sekali, katanya jalan sini. Mamang itu kayak cuek kan, lu kalau mau jalan sana aja, gua nggak mau ah. Elah payah amat, cemen amat gitu kan. Mamang itu bukan masalah perkara cemen atau payah gitu kan. Satu,
dia ini perantau dan kerja di orang gitu kan, nggak mau yang namanya nge-explore bukitan tersebut. Kecuali kalau di hari-hari biasa gitu ya nggak apa-apa, ini kan tujuan mereka kerja, takut telat atau gimana gitu kan nggak enak juga sama bos kan. Ya kalau lu mau lewat sono aja lah. Sampai akhirnya kepecah lah menjadi 2 tim, dimana di situ tuh Dadang dan pengikutnya gitu kan, ya udah yuk kita coba. Kurang lebih ada sekitaran 4 orang, dan sisanya yaitu ikut Mamang gitu kan ke jalan yang sono. Singkat cerita, Mamang ini sampailah di perkebunan, dan mereka itu nggak ngeh ya pada saat itu memang yang kerja juga bukan cuma si 9 orang ini doang, tapi ada beberapa pekerja yang lain, dan Mamang pun berpikiran mungkin mereka di spot yang berbeda gitu, karena memang perkebunannya ini tuh benar-benar luas banget pada saat itu. Kerja udah benar gitu kan. Dan sempet sih ada obrolan ketika jam makan istirahat itu kayak, si Dadang kemana ya? Udahlah biarin kayak nggak tahu wataknya aja. Dia mah tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ada. Udah nggak apa-apa, biarin cuekin aja gitu. Mungkin dia lagi kainin janda kali gitu kan, lagi di warung atau gimana gitu. Selesai makan mereka kerja lagi sampai akhirnya mereka pulang nih. Pulang itu sekitaran jam 4. Dan kemungkinan kan nyampe rumah atau nyampe tempat tinggal itu kan ya udah maghrib lah ya, atau setelah telatnya itu isya. Mereka pulang, dan biasanya Dadang ini atau satu rombongan ini yang 9 atau 10 orang ini kalau pulang itu selalu bareng, walaupun di jam makan itu nggak pernah bareng, tapi biasanya pulang itu selalu bareng dan selalu ketemu. Tapi entah kenapa Mamang dan teman-temannya itu nggak ketemu sama si Dadang ini dan 4 orang ini gitu kan. Dari situ yang lain tuh pada nanya, jangan-jangan mereka nyasar lagi di bukitan itu. Udah nggak mungkin, udah biarin aja lah. Yuk kita pulang yuk. Lu kalau mau nyariin mereka silakan, gue sih nggak mau, dia bilang gitu kan. Lalu mah akhirnya berangkat lah mereka pulang, dan mereka juga kan kalau harus nyari ke sono udah sore begini juga males juga, siapa tahu memang mereka udah duluan gitu kan. Akhirnya mereka pulang dan ternyata betul cuy. Sampai di rumah ditanyain lah gitu kan, sekitaran jam 9 atau jam 10 kondisi Mamang dan yang lain pun udah sampai rumah gitu. Ditanyain sama keluarga dari si Dadang ini, Dadang kemana, kok pulang nggak bareng kalian? Lah nggak tahu lah, kirain udah sampai rumah, orang kita mah biasa juga berangkat jam segini, pulang jam segini gitu kan. Mungkin mampir dulu kali atau ke rumah teman atau gimana. Nggak biasanya orang Dadang bilang mau pulang cepat juga kok pada hari ini. Nggak tahu deh, coba nanti ditanyain ke beberapa temennya gitu kan, dan siapa tahu lagi nginap, toh juga kerjaan di sana lagi banyak juga sih, mungkin dia takut bolak-balik kejauhan gitu. Iya kali ya. Ya udah nanti tolong informasin kalau ketemu sama Dadang pulang gitu ya. Ya siap. Singkat cerita, setelah dari keluarga yang ngobrol sama Mamang ini, jadi keluarga ini bukan cuma nanya ke Mamang, tapi nanya ke beberapa orang gitu kan, nanya yang satu pekerjaan lah pada saat itu. Keesokan harinya mereka itu berangkat lagi lah, dan memang kondisinya pun nggak ada tim Dadang nih, nggak ada yang 4 orang ini. Berangkat lagi sampai di kerjaan itu ditanyain sama mandor, rombongan lu mana yang dari satu kampungan lu? Kok si Dadang kagak ada sih? Sakit apa gimana gitu kan? Lah, nggak tahu. Waduh. Wah, gimana ya kata mandornya? Ya udah nanti kalau ada info tentang dia kabarin ya gitu. Kerjaan lagi banyak nih, masalahnya lagi kurang orang juga gitu kan. Ya siap bos kata Mamang itu kan. Akhirnya mereka bergunjing lah atau ngegosip nih kelompoknya Mamang itu kan. Gua kata apa si Dadang hilang? Iya sih. Terus gimana nih? Gak tahu dah, ya udah lihat aja 1-2 hari, lagian juga itu kan bukan tanggung jawab kita. Udahlah, biarin aja, kita mau kerja aja, fokus kerja lagi tuh mereka. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Setelah 4 hari ini mulai semua keluarga itu panik gara-gara si Dadang nggak pulang gitu kan. Sampai akhirnya diputusin lah itu si Dadang kemana, dan karena memang menurut sumber ya dari teman-temannya Mamang dan termasuk Mamang juga bahwa si Dadang ini masuk ke salah satu bukitan, akhirnya diputusin lah untuk bikin beberapa tim untuk nyari si Dadang ini. Dan kerjaan si Mamang ini udah selesai ya, jadi karena kan cuma beberapa hari doang itu udah selesai, untuk mutusin buat nyari si Dadang ini. Sampai akhirnya udah dibentuk grup, sedangkan Mamang pada saat itu nggak mau gabung dengan grup yang lain. Ya intinya ini orang emang agak tambeng, agak ngeselin juga. Jadi Mamang tuh kayak ngapain sih nyariin orang ribet gitu kan. Ya elah, mager banget gua. Tapi di sisi lain Mamang juga ngerasa kasihan sama keluarganya itu gitu kan, karena udah nangis-nangis, udah melas-melas minta tolong gitu.
Sampai akhirnya Mamang ini mau lah nyari, tapi nggak mau yang se-effort yang lain gitu kan. Tapi dia juga nggak mau ikut gabung, ya nantilah kalau dia udah free, karena pada saat itu pun tim yang lain udah nyari, Mamang itu masih ada kerjaan atau kesibukan lain gitu kan. Ya udah nanti kalau gue udah senggang baru gue ikut bantu nyari. Singkat cerita, satu hari orang lain nyari itu nggak ketemu cuy. Tapi ada bekas-bekas jejak kaki yang dimana memang itu tuh nggak terlalu lama lah, mungkin sekitaran 2 atau 3 harian. Cuman dapat informasi kayak gitu doang, dan diteriak-teriakin juga nggak ada, dan besok tuh akan nyari lagi gitu kan. Nah kebesokannya Mamang ini nyari, tapi dia itu ngajak satu temennya, kita sebut aja namanya si Asep. Sep, main yuk, dia bilang gitu kan. Main kemana lu? Biasa, nyari orang hilang. Berdua doang, apa gabung sama yang lain nih? Ngapain sih gabung-gabung, udah kita berdua aja. Lu mah kebiasaan banget dah. Lu mah kalau main ke hutan tuh nggak pernah mau rame-rame, berdua, bertiga, paling mentok-mentok berempat. Itu juga kalau udah berempat, udah di dalam pada misa-misa. Udah sih nggak apa-apa, santai aja sih, kita berdua aja, biar kayak biji, dia bilang gitu kan. Terus bawa apa aja nih perlengkapannya? Yalah, bawa beras yang penting mah, sama mecin jangan lupa. Nanti di sono kita ngeliwet, ya kalau syukur-syukur ketemu dah itu orang emang nyasar di tubuh kita gitu kan. Tapi kalau kagak ya udah kita bikin ya saung-saungan lah, bivak kayak gitu kan. Ya udah, mau berapa hari? 2 hari cukup kali ya. Ya kalau memang nggak cukup ya udahlah, kita pasrah aja gitu kan. Tuh juga yang nyari yang banyak ini kan. Gue pengen pengen nge-explore juga sih, dia bilang gitu kan. Ya udah, siap. Akhirnya mereka prepare, dan pada saat itu pun mereka berangkat dari kejauhan, dari pertigaan ini. Itu udah kelihatan cuy, banyak orang yang nyariin si Dadang ini gitu kan. Pas ketika udah sampai di pertigaan ditanya dong, Mang lu mau ngikutan nyari juga? Iya gue mau bantuin nyari juga. Ya udah nih makanan nih, bekal, makan dulu itu bilang gitu kan. Tapi memang tuh udah nggak usah, lu keep aja, gue punya jalur sendiri, dia bilang. Jalur mana lu? Emang lu mau buka jalur gitu kan, atau mau beda jalur ya dari sini? Udah lu nggak usah pada banyak ngomong, udah nggak usah ini. Bukannya begitu. Mamang itu memang tipikal orang yang agak songong joy. Maksudnya songong itu dalam arti ya suka-suka gue, kalau gue lagi pengen begini ya begini, orang lain nggak ada yang bisa ngelarang gitu kan. Dan kalau memang dia pengen A, pengen B, pengen B gitu kan. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang kesal tuh gara-gara sikap si Mamang ini kan. Tapi akhirnya ya sudahlah, terserah lu, tapi kalau misalkan lu hilang jangan nyusahin orang lagi ya. Udah tenang aja, kata Mamang itu dengan sombong. Ya udah tenang aja. Singkat cerita mereka berpisah lah dengan yang tim satu ini nih yang lagi nyari gitu kan, pindah. Si Asep ini ngomong dong ke Mamang gitu, lu begitu banget sih sama orang, ntar lu dimusuhin lo sama orang. Biarin aja, kalau mereka nggak seneng bodoh, seneng ya syukur. Lagian juga mereka kan tetangga gua, harusnya udah tahu sifat-sifat gua tuh kayak gimana. Lagian ya kalau perkara gua hilang mah tenang, gua kagak bakal nyusahin, paling dicariin sama kakak-kakak gua doang. Udah, yuk jalan yuk. Terus ini kemana? Udah lu ikut aja. Seolah Mamang itu kayak tahu tentang trek dari Bukit Tani ini. Akhirnya mereka jalan dan nerabaslah sebuah semak-semak. Dan ketika mereka nerabas sebuah semak-semak gitu kan, Asep ini udah ngeluh, elah lu mah jalan yang begini, kita nebas-nebas, ikutin aja, siapa tahu nemu harta karun, kata Mamang itu kan. Udah yuk jalan-jalan. Jalanlah mereka terus sambil ngeprak-ngeprik semak gitu kan. Pas udah nebas-nebasin semak, mereka jalan, dan jalan itu mulai agak terbuka, nggak terlalu rimbun dengan semak. Mereka jalan biasa. Mamang itu kayak ngeliatin sekitar. Lu bentar, lihat apaan lu? Kata Asep itu. Enggak, gue cuma merhatiin aja, takut tiba-tiba ada ular nyangsang lu, atau ada macan, kan ribet, kata Mamang itu kan. Iya sih, tapi lu ngeliat jejak macan nggak? Nggak ada, aman, kata si Asep itu kan. Yaudah yuk lanjut jalan lagi lah mereka. Sampailah mereka ketemu sebuah saung. Ada saung tuh, coba yuk ke sana, siapa tahu ada orangnya, kita bisa minta makanan. Lu mau makanan mulu Sep, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka jalan ke saung, ternyata itu adalah saung, bisa dibilang kayak saung pemburu mungkin lah ya pada saat itu. Wah ini mah saung pemburu kali. Ya udah kita stay di sini, lagian juga waktu udah mau sore kan, dan nyantai-nyantai aja, siapa tahu nanti tuh bocah lah ada lewat sini. Udah kita mah menikmati alam aja. Anggap aja kita lagi healing di hutan, healing. Nih
gue udah pada merinding semua nih pas udah sampai saung ini. Lu mah merinding juga karena lapar kali. Udah yuk bikin liwet. Akhirnya mereka masak tuh. Bikin liwet, terus makan, dan waktu udah menunjukkan maghrib juga mereka sholat dan mereka ngobrol-ngobrol di situ. Dan si Asep ini kayak nanya kan, lu yakin si Dadang hilang di sini? Mamang itu bilang, gue yakin nggak yakin sih. Ya terakhir kan kita ketemu di sini, dan kata orang-orang juga udah pasti kalau orang yang masuk ke sini itu bakalan nyasar. Ya udah kita cari ke sini. Lagian juga ya kita mah ikhtiar ini kan. Kalau memang dia hilang, tapi enggak lah. Gue percaya masih Dadang nggak bakal kenapa-napa. Cuman kalau masalah dia hilang di hutan berapa harinya yang nggak tahu juga. Cuman feeling gue dia nggak bakalan mati di hutan gitu. Karena ya tahu sendiri lah, kita kan anak-anak yang sering keluar masuk hutan gitu kan. Harusnya dia juga pintar. Ya kecuali kalau memang ada kendala lain ya gue nggak tahu juga. Cuma namanya umur juga ya nggak ada yang tahu kan, kata si Mamang itu. Iya sih, tapi lu beneran belum pernah masuk ke sini, Mang? Belum, gue belum ke sini. Ini baru pertama kali nginjakin ke sini. Tapi sejauh ini sih ya biasa-biasa aja sih ini hutan gitu kan, kata Mamang. Tapi beda halnya dengan si Asep. Asep ini kayak bilang, biasa-biasanya. Dari mana segini serem dan segini angkernya lu? Mana sih, orang kagak ada penampakan, kagak ada apa, nggak ada pocong, nggak ada kunti, nggak ada genderuwo, nggak ada wewe gombel, biasa-biasa aja. Lu nya aja yang parnoan, kata Mamang itu. Udah lu jangan sebutin semuanya, tiba-tiba nongol lagi. Dan kita bakal skip si Mamang ini cuy. Kita akan beralih ke si Dadang ini. Kondisi Dadang ketika mereka motong jalur ya. Mereka ini motong jalur lah. Si Dadang ini bilang, udah yuk kita jalan cepat. Jalan juga udah kelihatan kok. Memang benar jalan alternatif ini adalah jalan yang kelihatan. Mereka itu jalan dan udah di pertengahan bukitan tersebut, udah mau nyampe puncak lah katakan gitu kan. Mereka itu tiba-tiba mendadak kabut cuy. Padahal bukitan ini tuh jarang banget, bukan jarang karena memang belum pernah ada yang masuk ke situ. Jadi kayak dari bawah itu nggak kelihatan selalu ada kabut gitu, kayak ya biasa aja sih kalau kena sinar matahari gitu. Tapi entah kenapa sampai di pertengahan ini kok kabutnya memang gak terlalu tebal. Dan dari 3 temennya juga kayak, ya elah kok kabut sih, ini kan udah siang gitu kan, mana gelap banget lagi. Gelap itu gelap karena rimbunnya pohon ya. Udah yuk, lu pada takutan banget, no jalannya kelihatan ini. Udah yuk jalan lah Dadang ini. Tiba-tiba yang belakang nyeletuk, Dang itu di depan apaan ya? Apaan? Gak ada apa-apa, cuma salah lihat kali, pohon atau apa. Udah yuk jangan parnoan. Lu gara-gara masuk sini jadi pada parnoan kan. Terus tuh mereka jalan, dan tiba-tiba ada yang manggil atau ada yang nanya, kalian mau pada kemana? Dan pas ditengok itu ada orang tua, entah nenek-nenek entah kakek-kakek ya nggak tahu, tapi dengan kondisi bungkuk banget begini cuy, dan bawa tongkat. Dan pada saat itu kan serem banget dong, sampai akhirnya mereka semua itu ketakutan dan lari mencari. Kita akan skip si 3 orang ini yang nggak tahu gitu kan. Pokoknya itu pada mencar, dan termasuk si Dadang juga. Dan Dadang ini lari kan, ngibrit nggak tahu kemana. Dan ketika dia ngeh, lah teman-teman gue kemana? Dipanggilin lah salah satu temennya, nama-namanya gitu kan. Tapi nggak ada yang nyaut pada saat itu. Dadang pun akhirnya balik lagi lah, dan sempat mikir, itu siapa ya? Tapi jangan-jangan manusia lagi. Geblek. Udah aku balik lagi lah dia, dan sampailah ke tempat titik di mana dia ketemu sama orang tua tersebut. Tapi ketika sampai di situ ternyata sosok itu udah nggak ada nih cuy. Akhirnya dia ngelanjutin lagi lah sambil teriak-teriak nama temennya. Nah ketika teriak-teriak manggil nama temennya ini, itu nggak ada sautan dari salah satu mereka. Sampai akhirnya si Dadang ini anggaplah udah sampai puncak nih, jadi dia harus turun lagi gitu. Udah sampai puncak, dia sempat berhenti dulu dan khawatir dengan ketiga temennya. Dan tiba-tiba ada orang yang teriak minta tolong gitu kan. Dadang dengan suaranya, wah temen gua nih, cari itu agak setengah lari ke sumber suara yang minta tolong itu kan. Lari tek sampai akhirnya dia kayak kepleset, jatuhlah ke sebuah tebingan yang lumayan agak curam. Di situ pun akhirnya kakinya mentok dan kesakitan. Dan ketika kakinya kesakitan, dia tuh kan coba teriak minta tolong lagi dong. Tadinya mau nolongin orang, tiba-tiba dia yang harus ditolongin gitu kan, teriak lagi tolong.
Dan ketika lagi teriak minta tolong ini, dari atas tebingan tersebut itu ada yang ketawa, dan suaranya itu masih gak jelas juga, entah nenek entah kakek gitu. Dan pas dicek, astagfirullahaladzim, itu nyengir gitu kan. Dan si Dadang kan mikir itu manusia dong gitu kan. Tolongin saya nih kek, tolongin saya, ini kaki saya sakit. Tapi justru malah diketawain, cekikikan terus. Dan sampai akhirnya itu sosok hilang. Sosoknya hilang, tapi ada suara, kamu akan mati di lembahan ini. Di situ pun Dadang langsung merinding. Dadang itu cuma bisa pasrah sambil dalam hatinya baca doa yang dia hafal. Kirain ancaman cuma sebatas ancaman. Ternyata jadi dari tebingan jurang ini ada sebuah mungkin kayak berbentuk parit gini cuy. Dari kiri dari kanannya itu muncul sosok makhluk yang merangkak. Dengan kondisi merangkak kan harusnya kalau manusia begini cuy, tapi ini kepalanya tuh ngadep ke atas. Itu Dadang langsung kayak ketakutan dan parno. Dia tuh coba mau lari ke arah sebelahnya gitu kan, tapi dengan kondisi ngesot. Tapi di sana pun itu ada sosok yang sama juga, dan jumlahnya bukan cuma 2, melainkan banyak dong. Di situ Dadang merinding dan bahkan sampai ngompol di celana. Dia ketakutan dan dia cuma bisa teriak minta tolong doang, tapi nggak ada sautan dari satu orang pun. Singkat cerita, Dadang ini cuma bisa tutup matanya sambil minta tolong. Dia merasa ketika matanya ditutup atau nggak ngelihat sekelilingnya, badan dia serasa digerayangin sama makhluk-makhluk tersebut. Dan bahkan ada beberapa makhluk yang kepalanya ke atas itu cuy, itu kayak gigit tangan atau bagian tubuhnya, seolah kayak si Dadang ini mau dimakan. Dadang ini coba berontak dong. Dia tuh kayak, pergi lu. Dadang ini lari dengan kaki yang sakit, tapi dengan kondisi mata yang ditutup, karena dia nggak mau melihat itu sosok. Dia tuh lari terus sampai akhirnya kejedak dan dia jatuh lagi. Dan dari situ pun Dadang nggak sadarkan diri. Kita akan beralih ke si Mamang lagi dengan kondisi yang lagi santai-santai di saung gitu kan. Nah, yuk tidur. Tidurlah mereka berdua nih kan, tidur. Dan ketika lagi tidur ini, jadi ini tuh ada sebuah, ya kalian kalau yang saung-saung pemburu itu kalian tau lah ya bentukannya kayak gimana. Ya kurang lebihnya kita anggap seperti itu. Mereka itu tidur lumayan cukup nyaman gitu kan, tidur. Dan ketika lagi tidur, Asep ini kakinya tuh kayak ada yang megang, kayak dielus lah gitu. Alusan pertama dipikirnya angin gitu kan, biarin aja. Yang kedua, kayak ada yang ngelus ya kaki gua. Si Asep ini kayak, biarin aja, masih merem nih karena memang udah ngantuk gitu ya. Dielus lagi sampai akhirnya ada yang ngomong, ngapain kalian kesini? Kenapa kalian masuk ke rumahku? Di situ pun Asep ngerasa bahwa kok masuk ke rumah? Lah, ini rumah orang dah. Maksudnya di situ pun Asep ngerasa gak enak dan ngerasa takut juga. Akhirnya kayak ngikutin, atau ya kayak ngikutin si Mamang gini kan, dengan kondisi mata masih tertutup Asep ini, tek gitu. Tapi Mamang ini nggak mau melek, atau bisa dibilang malah justru munggungin lah, dipunggungin. Ya si Asep ini katanya, kenapa nih bocah malah munggungin gua ya? Apakah gak kedengeran? Apa memang cuek aja? Dicolek-colek. Itu terus aja kayak, apa sih? Ya kalian kalau digangguin tidur gimana gitu kan, kayak males banget gitu. Sampai akhirnya Asep ini ngebuka matanya. Dan pas dibuka, itu ada sosok nenek yang bawa tongkat dengan kondisi bungkuk dan natap ke si Asep dengan tatapan yang benar-benar nyeremin. Asep langsung teriak dan meluk si Mamang. Mamang, itu ada setan, Mamang, itu ada setan gitu kan. Mamang ngerasa risih. Apa sih ini bocah? Dan pas dicek, ternyata si nenek ini itu nggak ada. Tapi Mamang ngerasa kaget bahwa mereka tidur di kayak bentukan rumah. Jadi yang awalnya cuman kayu, bambu gitu kan, kayak balai gitu, tapi kok ini tuh bentukannya kayak satu kamar gitu kan. Pasti cek, lah
gue di mana ini, kok bisa-bisanya kayak gini ya. Di situ pun si Asep bilang, tuh kan bener, yaudah yuk kita keluar, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka keluar lah pada saat itu, udah refleks kan, dan Mamang pun merasa bahwa ini udah nggak wajar gitu kan. Dan pas ketika mau keluar, padahal pintunya itu masih nggak terlalu rapat, jadi cuman sebatas kuncinya itu kayak cuman dicantolin doang. Harusnya dengan tenaga mereka yang laki-laki itu bisa dibuka, tapi ini nggak bisa dibuka sama sekali, keras kan. Bahkan itu udah dibantuin sama 2 orang sama si Asep juga, nggak bisa kebuka juga. Lah kok nggak bisa? Waduh, gimana ya? Terus aja dibuka nggak bisa. Ya ini gimana, kok kita kejebak? Udah tenang aja. Mamang itu cuman dalam hatinya berdoa gitu kan, kalau memang ini rumah demit, gue minta tolong dibukain atas izin pertolongan Allah gitu kan. Baca bismillah, ditarik sekencengnya, itu bisa kebuka. Kirain setelah kebuka itu akan aman dan normal. Ternyata di depan dari pintu atau pekarangan dari rumah tersebut itu udah dijaga dengan sosok-sosok yang dilihat sama si Dadang, yaitu sosok makhluk yang dimana kepalanya itu melihat ke atas cuy. Di situ pun memang sama Asep tuh udah ketakutan, tapi yang lebih takut itu si Asep ini kan. Astagfirullahaladzim, itu apaan Mang? Itu apaan? Udah lu diam. Mamang itu langsung ngebungkam kayak gitu, dan disela di sosok-sosok itu lagi ngejagain si Mamang nih, muncullah sosok nenek yang dilihat sama si Asep. Sosok nenek itu keluar, dan nenek itu nanya, kalian mau kemana? Kalian ngapain masuk ke rumah saya? Dan kalian yang sudah masuk tidak akan bisa pulang dari sini. Mamang ini cuek sambil megang tangannya si Asep kan. Yuk jalan belakang aja, ngelipir ini. Dan di situ pun di belakang banyak sosok makhluk yang sama. Dan Mamang pun nggak peduli. Sosok makhluk itu nggak berani ngedeketin mereka berdua. Mamang itu jalan kayak bodo amat. Coba aja lu kalau berani ngedeketin, kata si Mamang itu kan. Lu kalau berani ngelangkah nerekam gua hantem, kata si Mamang. Dengan pedenya, dengan santainya. Padahal kata si Mamang, pada saat itu pun dia takut dan parno. Cuman modal pede aja pada saat itu. Jalan dan udah sampai di pertengahan lah, di pertengahan antara makhluk itu. Jadi kayak katakanlah ngumpul nih, udah di tengah. Mamang itu langsung ngibrit lari dan narik tangannya si Asep. Lari Sep gitu kan. Akhirnya mereka berdua lari dong dengan kondisi saling pegang-pegangan. Mereka lari sekenceng-kencengnya, dan mungkin lari udah sekitaran 15 menit. Mamang ini ngeres. Benih Sep, dada gue panas banget ini, capek banget. Lah kok bisa? Aduh kagak tahu dah, pokoknya capek banget. Lu lagi ngapain sih nantangin? Ya kita tuh modal pede aja dulu. Kalau kagak kayak begitu, ya emang lu berani itu ngadepin segitu banyaknya. Dan ketika mereka lagi ngobrol nih cuy, itu tiba-tiba muncul suara ketawa dari si nenek itu. Ketawanya itu kan benar-benar kayak ngeselin menurut si Mamang. Aduh itu malah kita diketawain dong. Mamang itu langsung pegang pinggang cuy. Keluar lu, bisa-bisanya lu ngetawain gue lagi kecapean. Keluar. Lu kalau pengen ngambil gua, lu langkain dulu nih mayat gua, berantem dulu dah kita, kata si Mamang itu kan. Sampai akhirnya nih cuy, itu sosok nenek keluar dengan konco-konconya. Mamang kesal dong, lu kalau berani 1 lawan 1 by one, jangan bawa temen gitu kan. Kalau bawa temen, jangankan nenek-nenek, bayi baru brojol juga berani gitu kan. Lu kalau berani 1 lawan 1, nenek itu seolah kayak terpancing, atau demit ini tuh kayak terpancing gitu kan, dan melayang cuy, set, dan nabrak bener-bener plek, nggak tembus, bener-bener ngehantemin diri gitu cuy ke Mamang. Cok, Mamang bahkan sampai kelempar sekitaran ya 1 sampai 2 langkah. Dek, anjir, keras juga tuh badan gitu kan. Asep itu langsung ngebantu, lu nggak apa-apa lu, gigi lu agak apa-apa, lu lihat apa ini? Gue sampai mental ke belakang. Lah, ini gimana? Gue agak ngerti dah, itu nenek bisa melayang, disangka demit juga tapi kagak tembus. Gimana ya? Udah tenang, gue baca doa dulu, dia bilang gitu. Mamang ini langsung
duduk sila sambil kayak baca doa gitu kan, baca dengan surat yang dia hafal. Bangun lagi, maju lagi loh dia bilang gitu kan, kata Mamang. Itu sosok nenek maju lagi, tapi kali ini Mamang jauh lebih siap. Dihantam itu tangan yang segede gaban ini, dan sosok itu gelinding gitu kan. Kalau Mamang kan kelembarnya cuma 1 atau 2 langkah, sedangkan ini sosok nenek itu tuh ngegelindingnya tuh bener-bener jauh cuy. Dan di situ pun Mamang ini langsung teriak, "Sep, cabut Sep dari hutan ini, nggak bener nih, nggak beres, ayo buru cabut." Mamang itu buru-buru cabut dan lari lah, dan sampai akhirnya cuy, Mamang ini bisa keluar dari hutan itu. Bener-bener mereka tuh lari, full lari, karena ketika dalam kondisi lari mereka itu dikejar sama si sosok nenek ini, bahkan sama si sosok yang ngerangkak ini cuy. Dari satu pohon ke pohon yang lainnya itu mereka loncat-loncat, bahkan si Asep ini sampai kena serangan fisik juga, yang dimana seolah bahwa kakinya itu kayak ada yang megang, kayak ada yang nyambuk. Dan ketika udah keluar dari hutan itu berbekas gitu kan, dan termasuk si Mamang juga. Dan pada saat itu pun Mamang bukan orang yang ngerti banget dan paham banget, intinya modal pede doang ya. Intinya kalau ada yang nggak seneng, nggak suka, ya udah gelut aja intinya gitu kan. Ya dengan pengetahuan yang pada saat itu, ya dia mah sebisa-bisanya gitu kan, yang penting jangan sampai mati di hutan tersebut. Dan ketika di luar, ternyata di pertigaan itu tuh udah rame sama banyak orang, yang dimana ternyata si Dadang ini udah diketemuin termasuk sama temen-temennya. Nah ketika diketemuin ini, kondisi si Dadang dan temen-temennya itu gak jauh beda kayak luka yang didapat sama si Asep. Kok lukanya sama kayak gua ya, sama kayak kita? Jangan-jangan, ayo udahlah, yuk kita lihat sono. Lihat tuh sama mereka berdua kan, udah ketemu. Tapi dengan kondisi si Dadang ini nggak sadarkan diri kan. Dan ketika udah ketemu pun Mamang sama Asep ini masa bodoh lah, ya udahlah udah ketemu, deh pulang yuk. Pulanglah mereka gitu kan ke rumah masing-masing. Dan kondisinya si Asep ini main dulu ke rumah Mamang dan diobatin dulu kan, diobatin sama Uwa gitu kan. Uwa itu cuma bisa cemberut aja, lagian lu ngapain sih main ke rumah orang nggak permisi dulu? Lah mana gua tahu, kata Mamang, rumah itu rumah orang pas awal kita lihat itu kayak saung. Ya setidaknya lu numpang kayak permisi kayak apa kayak. Ya udah sih nggak apa-apa, lagian cuma begini dong, udah diobatin nih gua sama si Asep gitu kan. Akhirnya diobatin. Dan setelah diobatin udah agak mendingan, mereka tuh pulang ke rumah masing-masing dan istirahat. Keesokan harinya Mamang ini dapat kabar bahwa si Dadang ini ternyata nggak sadarkan diri selama 3 hari. Dan ketika sadar pun Dadang ini nggak inget dengan kejadian apapun. Dia cuma inget kejadian dimana ketika si Dadang ini dikejar dan jatuh dan pingsan. Sampai yang sebelumnya gue ceritain tuh cuman sampai situ doang. Dan selebihnya Dadang ini benar-benar nggak tahu, termasuk dari temen-temennya nggak inget dengan kejadian apa yang udah dialamin. Bahkan dari awal mereka motong jalur itu mereka udah nggak inget apapun. Di situ pun karena memang udah bingung kan, dan ya udahlah, intinya itu bukitan, itu angker. Dan setelah dari kejadian tersebut dipatoklah, atau jalan tersebut itu ditutup, nggak boleh ada yang lewatin siapapun. Ya di situ cuman ditulisin bahwa ini adalah bukitan yang ada hewan buasnya, kayak ada macan gitu kan. Jadi biar orang atau warga kalau mau lewat situ mikir-mikir 1000 kali gitu kan, takutnya ada kejadian yang sama juga pada saat kayak si mereka ini. Dan dari situ pun luka-luka mereka cuy itu tuh bisa dikatakan ngebekas itu hilang sih, tapi lama banget. Hilang lamanya itu sekitaran 3 sampai 4 tahun. Itu lukanya tuh kayak luka cambuk gitu. Dan di situ pun si Asep ini benar-benar trauma, udah diajak ngebolang sama si Mamang gitu kan. Dan di situ pun udah kayak, gua gak mau dah kalau berdua lagi sama lu. Iyalah kenapa sih, orang seru main kejar-kejaran. Gigi lu seru. Iya itu ngejar sampai hutan dia doang. Coba kalau ngejar sampai rumah lah. Kalau ngejar sampai rumah mah kita gebugin aja rame-rame sekampung. Dia beraninya keroyokan lah, kita juga tinggal keroyokan aja. Wah lu udah stres, lu udah sarap. Udahlah bodo amat. Yang penting besok-besok kalau ke kebun lagi, gua kagak mau lewat situ. Ya lagian juga kan lu tahu sendiri, gue juga nggak pernah lewat situ. Ya sih, ya udah deh. Udah, akhirnya mereka udah nggak ngebahas lagi tentang kejadian si Dadang.
Dan setelah dari kejadian itu pun mereka pas waktu berangkat kerja tuh ya berangkat normal lagi cuy, enggak yang namanya lewat dari si bukitan tersebut. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Segala sesuatu yang ada positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.